Hai Sobat Migran semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Eh, Mungkin banyak ya teman-teman yang sudah mendengar kabar atau membaca berita secara online ataupun membaca koran atau melihat di berita di televisi ya. Sejak Januari 2022, publik digemparkan dengan adanya kasus perdagangan manusia ya ke Asia Tenggara yang dijual ya seperti babi kayak gitu ya, disiksa, kemudian ya dipekerjakan secara paksa dan tidak mendapatkan upah, yaitu ke Myanmar dan Kamboja. Ternyata untuk korban bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi ada warga negara Hong Kong gitu. Untuk warga negara Indonesia sendiri ada 62 orang ya, kemudian untuk warga Hong Kong ada 22 orang. Sedangkan untuk Indonesia ya, warga negara Indonesia atau WNI pada tanggal 6 Agustus ya 2022 ada 12 orang ya yang sudah dibantu ya untuk pulang ke Indonesia, dan untuk yang lainnya masih dalam proses pemulangan ke Indonesia. Kemudian untuk warga Hong Kong ya, dari 20 korban yang ada baru 10 orang yang kembali ke Hong Kong, yang 12 orang terselamatkan dan yang 8 orang dinyatakan hilang kontak seperti itu. Lalu apa sih pelajaran yang kita ambil ya dari kasus ini gitu ya? Karena dari banyaknya korban yang ada, ternyata memang dari sejak awal perekrutan mereka ini sudah diiming-imingi gaji yang besar ya, bekerja ke luar negeri dengan gaji yang besar, tetapi tidak dibutuhkan pengalaman ataupun yang untuk bekerja di bidangnya kayak gitu, tetapi kok mendapatkan gaji yang besar. Nah, kita ya seharusnya lebih waspada, lebih hati-hati kayak gitu ya. Jangan pernah tergiur dengan iming-iming ya, bekerja ke luar negeri, prosesnya mudah dengan gaji tinggi, tetapi tidak dibutuhkan pengalaman secara spesifik seperti itu. Nah, untuk seperti ini kita wajib curiga ya. Jangan hanya karena gajinya tinggi, ditawarin nih gajinya tinggi, kerja ke luar negeri gini-gini di pabrik atau segala macam, ternyata itu adalah sebagai mau dijadikan korban gitu loh, hanya direkrut dan justru di negara penempatan tersebut malah dijadikan korban dan disuruh kerja paksa, disekap, disiksa dan sebagainya seperti itu. Lalu apa saja sih yang perlu kita waspadai ya, supaya kita ataupun teman-teman yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya jangan sampai ikut menjadi korban perdagangan manusia seperti itu. Yang pertama yaitu untuk media sosial. Banyak sekali di media sosial ya terdapat lowongan kerja yang palsu ya, sehingga yaitu tadi, jangan mudah percaya dengan informasi ataupun lowongan kerja yang dikiranya kita itu kita harus memiliki rasa curiga ya gitu. Jangan langsung percaya begitu saja. Dan untuk lowongan pekerjaan yang palsu ya di media sosial itu kebanyakan itu ke Kamboja, Thailand, Myanmar gitu, dan Filipina. Kemudian tentang janji manis. Untuk janji manis ini jangan mudah tergoda, jangan dengan iming-iming gaji yang besar, tetapi
kita juga harus mencari tahu dulu, oh gajinya segini, bener nggak sih kalau kerja di bidang A katakanlah gajinya segini, seperti itu. Jadi jangan langsung percaya gitu aja dan langsung pergi kayak gitu, tapi kita juga harus mencari informasi betul-betul gitu. Kemudian yang ketiga adalah kualifikasi. Di sini tentang kualifikasi itu adalah pengalaman kerja ya, pengalaman kerja atau biasanya itu tentang kualifikasi tentang pengalaman ya, tentang pengalaman yang tidak dibutuhkan, katakanlah ya udah kamu bisa kok kerja ke luar negeri dengan gaji yang tinggi seperti ini dan mendapatkan fasilitas yang lain, dan tidak dibutuhkan untuk pengalaman kerja yang memang sesuai bidang yang ditawarkan dalam promosi tersebut, dalam promosi lowongan kerja tersebut gitu. Jadi untuk yang ingin bekerja ke luar negeri ya, benar-benar mencari informasi gitu untuk supaya supaya kita itu tahu nih gitu kan, misalkan mau ditempatkan di perusahaan, misalkan garment kayak gitu, pastinya kan dari perusahaan itu akan meminta kualifikasi kita, oh kamu ada pengalaman kerja enggak, atau sebelumnya itu harus mengikuti pendidikan terlebih dulu sekian bulan atau 1 tahun dan sebagainya, sehingga ya ini ya patut kita percaya gitu ya, karena memang sebelumnya harus ada track recordnya ya, bahwa memiliki pengalaman seperti itu. Kemudian tentang informasi perusahaan yang tidak jelas. Nah, untuk informasi perusahaan ini makanya sebelum teman-teman itu menyerahkan uang, katakanlah biasanya kan ada yang minta untuk membayar terlebih dulu sekian juta kayak gitu. Nah, teman-teman itu wajib ya mencari di Google lah, mencari di Google ya yang lebih gampangnya kayak gitu. Carilah di Google, oh nama perusahaannya oh ini bener nggak sih, pastinya itu akan muncul ya tentang nama perusahaan yang kita cari tersebut. Jadi selain itu juga jangan sampai teman-teman itu ya terjebak dengan perusahaan bodong gitu ya. Sudah banyak sekali korban ya yang akhirnya tertipu ya oleh perusahaan bodong, dan banyak sekali juga dari mereka yang sudah mengeluarkan uang hingga puluhan juta, ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan bodong, dan setelah sampai di negara tujuan ya akhirnya ditelantarkan, tidak diurus, akhirnya kita sendiri yang susah. Ibaratnya kita ditelantarkan di negeri orang, mau minta bantuan juga minta bantuan ke siapa, kan seperti itu. Jadi ya saya harap teman-teman juga lebih hati-hati lah ya sebelum benar-benar menerima tawaran lowongan kerja tersebut, harus dicari tahu dulu tentang perusahaannya gitu. Kemudian tentang visa, apabila teman-teman itu ingin bekerja ke luar negeri ya, bekerja secara prosedural itu ya harus memiliki visa kerja, tidak boleh menggunakan visa kunjungan. Apabila teman-teman itu direkrut atau diberangkatkan menggunakan visa kunjungan, maka teman-teman juga wajib curiga gitu, loh kenapa saya kan bekerja di negara A kayak gitu, saya itu direkrut oleh perusahaan, katakanlah oleh perusahaan A ya, maka perusahaan tersebut wajib membantu kita ya untuk proses visa kerja tersebut. Misalkan ada kontrak 1 tahun, berarti kita harus berangkat dengan menggunakan visa kerja yang berlaku selama 1 tahun, bukan menggunakan visa kunjungan. Nah, hal kecil seperti ini teman-teman juga wajib ya mencari tahu. Pokoknya cari tahu kepada siapa aja, kepada teman-teman terdekat dengan ataupun ya
cross check ya, atau browsing di Google lah dan sebagainya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Jadi sekali lagi, apabila teman-teman itu bekerja ke luar negeri ya, direkrut dan berangkat ya ke negara tujuan itu menggunakan visa kunjungan, teman-teman itu wajib menolaknya, karena bagaimanapun juga kita harus berangkat menggunakan visa kerja. Nah, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Saya harap untuk siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri ya, alangkah baiknya untuk mencari tahu, ya mencari informasi ya dengan bertanya, dengan browsing di Google dan sebagainya. Saya yakin akan menemukan berbagai informasi yang kita cari gitu. Dan yang lebih penting lagi, jangan pernah mudah jangan pernah mudah ibaratnya iming-iming ya dengan gaji tinggi, dengan pekerjaan yang mudah ya, yang enak, tetapi ya setelah sampai di negara tujuan ternyata hanya diperbudak, kemudian justru disekap, kemudian malah dijual seperti itu. Dan banyak sekali juga yang wanita ya, yang korban wanita ini justru dijual untuk untuk jual diri kayak gitu, melayani banyak lelaki di Kamboja sana. Jadi ya itu dia ya, sekali lagi tolong waspada, selalu hati-hati ya apabila teman-teman ditawari lowongan pekerjaan yang memang menggiurkan atau dengan iming-iming gaji yang tinggi, wajib untuk mencari informasi terlebih dulu. Pokoknya jangan sampai ya mengeluarkan uang, jangan sampai langsung iya ayo berangkat kayak gitu, tidak boleh seperti itu. Tetapi ya lebih baik cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk teman-teman kalau memang sudah merasa curiga, ya lebih baik harus melaporkan ya kejadian ini kepada pihak berwenang kayak gitu, supaya teman-teman itu juga terlindungi gitu, melindungi dan berusaha melindungi diri kita sendiri, karena ini adalah kunci ya perlindungan bagi kita seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.